Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Sebelum kita mulai video hari ini, yang tentu saja nge-review benda menarik ini ya, izinkan saya kembali memperkenalkan ya, tentu saja ini adalah brand dari Mirka, ya itu brand dari saya sendiri ya, dari channel review barang kiper. Itu saat ini kami ada tas, glove, dan bola yang bisa diakses di link yang ada di description di bawah ya. Dan saat ini glove-glove di belakang saya ini semua, kecuali ini ya PGS Jaguar yang akan segera di-review minggu depan, ini semua glove-nya dijual di second di harga yang bisa Sobat Kiper cek di link di bawah ya. Jadi ini kesempatan untuk Sobat Kiper mendapatkannya dengan harga yang menarik, dan tentu saja baru saja satu kali dipakai main ya, untuk video playtest saja biasanya. Jadi itu dari segi ketahanan ya tentu saja masih awet ya, dalam artian belum pernah saya gunakan terlalu banyak ya. Jadi dan kualitasnya tentu saja juga saya jaga dengan sangat baik sekali ya. Nah, langsung aja kita mulai. Hari ini kita akan membahas glove AGK RC Pro ya. Jadi ini adalah glove yang menurut saya jujur saja tasnya ini luar biasa. Saya nggak nyangka ada yang bisa membuat tas seperti ini ya. Jadi ketika dia datangnya dia dibundel seperti ini ya. Sangat disayangkan dia nggak ada velcro di bagian sini, jadinya bisa dilipat seperti ini. Kalau nggak kan kayak keren ya, compact seperti ini ya. Jadi Sobat Kiper kalau tertarik mungkin bisa dipasangin velcro ya di bagian sini. Tasnya ini unik sekali ya. Jadi ketika Sobat Kiper buka ini, nah ini saya kasih peragaan bukanya, dibuat sekeliling seperti demikian, nah, dan tasnya seperti ini. Jadi bisa dilihat ada tempat untuk taruh glove di satu dan ada tempat taruh glove di dua di sini ya. Oke ya, jadi Sobat Kiper bisa lihat ya tasnya seperti ini ya. Ada kompartemen untuk di atas yang bisa dipisah, yang ini tidak ada pembatasnya, sedangkan yang di bawah ada pembatasnya untuk taruh glove ya. Jadi bisa muat untuk dua glove juga, apalagi kalau Sobat Kiper mungkin pakai tangannya, glove-nya tangannya size 8 atau size 9 ya. Jadi bisa langsung dipakai dua glove, bisa disimpan dua glove di dalam sini menyaingi Mirka Glove B ya. Inovasi yang sangat menarik dari si AGK ya. Si AGK RC Pro ini sendiri limited edition sampai saat ini ya. Saya nggak tahu apakah bakal diproduksi massal atau tidak ya. Dan saya kemarin cukup beruntung sempat keburu untuk beli si AGK RC Pro ini ya. Mengingat banyaknya glove yang datang di market Indonesia saat ini ya, yang apalagi yang glove kontak latex itu membuat saya menjadi lebih selektif dalam memilih glove ya. Biasanya kalau dia itu grade kontak latex dengan fitur yang minim, dengan sangat terpaksa, meskipun sebenarnya saya sangat pengen untuk membelinya ya, untuk di review, namun saya memutuskan untuk tidak lebih selektif dalam memilih glove tersebut ya. Dan demikian juga dengan mid grade yang saya tidak begitu yakini apakah ada diferensiasi terlalu besar ya. Nah, di kesempatan kali ini RC Pro menurut saya dari segi desain ya, dan dari segi AGK sendiri yang saya tahu mereka itu kontak lateksnya itu memiliki kualitas di atas rata-rata brand lokal saat ini ya. Jadi saya memutuskan untuk mencoba membelinya ya, dan mereview glove AGK RC Pro ini, dan saya tidak kecewa sama sekali dengan si glove ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama itu dari figur strap ya. Nah, di sini dia memiliki double strap. Double strapnya itu standar ya, tidak ada yang benar-benar istimewa di sini ya. Dengan menggunakan ada bukan extend latex, namun ada safety di sini. Ada satu tali gitu yang bisa dibuat di sini sehingga Sobat Kiper bisa melilitkannya ke dalam seperti ini ya. Apakah ini membantu? Jawabannya sedikit banyak tidak membantu ya. Apalagi dia ini tidak menggunakan latex. Jadi sebenarnya ini tidak berperan sebagai extend latex, dan ketika nanti Sobat Kiper pakai seperti biasa gini ya. Oke, kita coba pakai dulu. Ya, ketika Sobat Kiper nanti pakai seperti biasa seperti ini ya, kalau dia ditimpa sekalipun ya sebenarnya tidak ada masalah. Jadi cuma masalah kerapiannya aja, dan saya sendiri tidak mau Sobat Kiper masukin 2 kali ke dalam tali ini, atau Sobat Kiper mau biarin aja seperti yang saya lakukan sekarang, itu tidak ada bedanya sama sekali menurut saya ya. Dan yang menarik di sini ya, untuk pertama kalinya saya menemukan ini dia menggunakan kain dry fit polyester di bagian easy release insertnya. Biasanya orang menggunakan yang lebih
lebih banyak kandungan spandexnya, Lycra ya di bagian sini. Namun kali ini karena pengen warnanya ngejreng seperti ini, dan saya tahu bahwa sepertinya tidak ada atau minimal sulit sekali mencari kain Lycra dengan warna ngejreng seperti ini, akhirnya dia menggunakan dry fit seperti ini. Jadi materialnya ini tidak begitu fleksibel ya, kalah fleksibel dibandingkan kalau menggunakan Lycra yang biasanya umumnya dipakai. Namun karena memang wrist insertnya ini tergolong lebar, kita bisa lihat ya, saya di sini tulang lengan saya tergolong besar, namun masih ada sisa tempat yang cukup besar ya. Artinya easy wrist insertnya ini sesuai namanya easy, cukup gampang untuk kamu masukin ya. Di situ keketatannya sebenarnya ada di bagian jari dan ujung jari, dan fitnya secara umum di bagian telapak tangan. Sedangkan di bagian wrist insertnya kamu bisa masukin dengan sangat gampang. Jadi untuk glove ini saya sangat rekomendasikan untuk true size, karena menurut saya sizingnya ini standar, fitnya luar biasa, dan panjang jarinya juga standar. Jadi sobat kiper tidak perlu takut dengan masalah sizing untuk glove si AGK RC Pro ini. Ya, dipakai seperti biasa saja untuk double wrist strap ya. Dan dapatlah sobat kiper menggunakan light glove yang menurut saya sangat ngefit sekali ya. Ketika saya pertama kali ngelihat desain glove ini, yang langsung ingatan saya itu ke glove dari Reusch ya, Reusch Aero ya. Aero itu adalah seri glove light glove dari si Reusch ya, Reusch. Dan glove ini desainnya dan juga modelnya ya mengingatkan saya kepada glove seri tersebut ya. Dan menurut saya bisa diadu, dalam artian tidak mengecewakan sama sekali ya dari segi fitur, dan apalagi kok kita mempertimbangkan harganya. Reusch Aero itu biasanya di kisaran 1,5 jutaan, sedangkan glove ini di harga 600-an ribu ya. Jadi perbedaan kualitasnya cukup signifikan, namun menurut saya masih sangat worth it dengan harga demikian si AGK RC Pro ini ya. Nah, langsung aja kita bahas fitur bodinya. Dia menggunakan neoprene di seluruh bagiannya, dan salut kepada si AGK yang mencoba otak-atik dengan desain yang sangat futuristik di bagian jarinya ini ya. Jadi kita bisa lihat ada tanda 3 claw ini, ngingatin saya kepada Monster Energy Drink, dan aksesoris tambahan, padding yang sebenarnya tidak menambah fitur apapun ya, cuma benar-benar pure style menurut saya. Di bagian belakang jari ditambah tulisan dengan RC Pro di sini, yang menurut saya stylish sekali dan memberikan kesan sangat futuristik ya. Di sini juga ada tanda panah ya, menunjuk kepada bagian thumb dengan wrap thumb dan reverse wrap thumb di kedua sisi sini ya. Yang ini sangat membantu untuk sobat kiper menangkap bola atas dan juga bola bawah. Jadi kemarin itu ada pertandingan persahabatan, ada bola tinggi yang berhasil saya selamatkan dengan sangat cakep ya, dan itu juga saya sangat berterima kasih kepada reverse wrap thumb yang dari glove ya itu. Jadi percayalah, thumb wrap di bagian sini itu sangat membantu tanpa sobat kiper sadari ya. Kalau sobat kiper nanti udah pakai glove yang tidak ada thumb wrap, nah di situ baru sobat kiper nanti ngerasain betapa pentingnya latex ini dijahit seperti ini di bagian jempol ya. Nah, dari segi desain keren luar biasa, dan dari segi detail juga ya, saya sangat senang dia di bagian gasetnya ini. Di bagian tengah dia menggunakan warna yang berbeda dengan di bagian jari terluar ya. Jadi ada kesan V di sini ya, yang memiliki warna ngejreng, sepertinya namanya kuning atau hijau neon ya, dan 2 di luar yang menggunakan warna gelap ya. Jadi dari segi desain menurut saya di tahun 2022 ini ya, ini salah satu yang terkeren ya. Meskipun langsung keluar kompetitor kuat, TKB Forstay Wicked ya, yang akan juga segera saya review di channel ini ya. Nah, dari segi fitur, latex yang diberikan AGK itu lateksnya sangat baik sekali ya. Jadi kalau ada yang kemarin minta ngetes seperti ini ya, saya bisa dengan gampang tanpa tenaga berarti untuk menggenggamnya seperti ini. Kontak lateksnya sangat lengket ya. Seperti yang saya katakan di awal, kontak lateks dari AGK itu di atas rata-rata brand lokal nasional lain untuk kualitas kontak lateksnya. Dari segi keempukan, nah ini di sini saya menurut saya muncul dari akibat cutnya yang lebih bagus ya. Glove ini lebih awet daripada AGK Grip One ya. Jadi saya uji sekali di lapangan yang sangat berpasir. Memang ada penurunan grip kontak latex dengan masalah abadinya ya, bakal turun gripnya ketika makin sering dipakai karena debu dan pasir. Namun ketahanan lateksnya ini masih lebih bagus daripada ketahanan lateks yang ada di AGK Grip One ya, yang warna biru merah. Yang mana itu? Ya, yang ini ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena
desain cutnya ya di sini dia menggunakan EVO negative cut ya, di mana dua jari terluar kita bisa lihat dia hampir semuanya itu dibalut oleh latex di bagian terluar, dan di bagian dalamnya ini ada si gaset dengan cut di bagian sini yang menyerupai regular cut, di mana dia dijahit tidak di dalam namun di bagian luar ya ke bagian gaset. Kali ini lebarnya ini sudah jadi lebih lebar dibandingkan yang ada di AGK Grip One. Hasilnya luas permukaan lebih besar, grip lebih bagus, daya redam sedikit lebih baik, dan daya tahan menjadi lebih baik secara signifikan ya. Itu yang dari saya alami ketika saya menggunakan glove ini ya. Jadi overall dibandingkan dengan AGK Grip One, feel jarinya itu tentu saja bakal lebih kerasa. Kenapa? Karena dia tidak ada padding sama sekali ya di bagian ini. Menurut saya aspek futuristiknya ini yang dia sebenarnya kayak menggunakan silikon rubber yang ditempel itu cuma pajangan. Jadi tidak ada penambahan sama sekali dari segi proteksi jari. Glove ini tentu saja tidak saya rekomendasikan untuk kiper pemula. Kenapa? Karena light glove itu bakal membuat rawan untuk jari menjadi kesleo dan terpeletok seperti demikian ya. Jadi untuk kiper yang sudah cukup pengalaman ya seperti saya dan mungkin beberapa sahabat kiper yang lain, itu glove ini rasanya feel jarinya itu sangat luar biasa. Ketika saya mendapatkan tendangan, saya bisa mengetahui kontrol jari saya dengan sangat bagus karena fitnya yang hebat sekali dan feel jarinya yang lagi-lagi tidak ada proteksi, jadi gerakan jari itu sangat fleksibel ya. Jadi glove ini glove yang sangat bagus ya. Menurut saya ini untuk light glove dengan kontak latex, mungkin ini adalah light glove dengan kontak latex terbagus yang ada di tahun 2001 dan 2022 ini ya. Jadi saya belum ada menemukan light glove yang bisa nyaingin ini ya. Mungkin yang paling dekat Manos, namun Manos T1 Super Grip itu ada kelemahannya di bagian durability ya. Sedangkan yang AGK RC Pro ini menurut saya lebih balance dan lebih cocok untuk mayoritas kiper ya. Ditambah dengan fittingnya yang nggak seketat itu. Karena saya tahu entah kenapa di Indonesia kalau fittingnya super ketat itu banyak yang tidak suka ya. Saya sendiri sukanya yang ketat ya. Jadi kalau menurut saya dari segi fitur ini luar biasa. Fittingnya juga membuat kamu jadi nyaman sekali, meskipun lagi-lagi tidak saya begitu rekomendasikan untuk pemula karena light glove, proteksi jari tidak terlalu banyak ya, ditambah dengan latex yang bagus dan keawetan yang lebih baik daripada AGK Grip One. Jadi si AGK sudah melakukan langkah maju yang sangat mantap dengan si AGK RC Pro ini ya. Dan ya saya ada menerima sedikit informasi, tentu saja AGK bakal terus merilis glove-glove barunya, jadi dinantikan saja ya. Tapi saya nggak tahu apakah AGK RC Pro ini bakal dirilis massal atau tidak ya. Jadi overall ini adalah glove yang sangat luar biasa. Kalau misalnya sobat kiper suka dengan light glove dengan feel jari yang sangat kuat, ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus sekali untuk sobat kiper ya. Itu saja review saya untuk hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.